Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan di tanggal 22 Oktober 2023 ini saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Semoga dengan selalu diadakan peringatan Hari Santri setiap tahunnya, ini akan menjadi sebuah dorongan, sebuah motivasi bagi segenap kaum santriwan santriwati untuk lebih mempunyai peran di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Baik, ini saya baru saja pulang mengikuti upacara Hari Santri di tengah suasana yang sangat panas ini, sehingga sampai saat ini ketika saya sudah masuk ke dalam rumah ini masih terasa sangat gerah rasanya. Dan untuk sekedar melepas lelah, melepas gerah, mengeringkan keringat, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semuanya dengan sebuah tema yang saya kira sedikit banyak masih ada hubungannya dengan dunia santri. Teman-teman semuanya, di desa saya ya, tepatnya di pemakaman desa saya ini ada sebuah kuburan yang bisa dikatakan sebagai kuburan kuno, karena saya merasa menjadi salah satu saksi bahwa kuburan itu sudah ada sejak lama, sejak saya kecil. Bahkan saya juga meyakini jauh sudah ada sebelum saya lahir, bahkan mungkin orang tua saya lahir. Kemudian yang istimewa, sejak saya kecil menyaksikan bahwa kuburan itu sudah dinaungi oleh sebuah bangunan sederhana, atau dalam bahasa Jawanya biasanya disebut dengan cungkup. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah indikasi ya, sebuah, kalau bahasa sekarang ya, bahasa kerennya sinyal, petunjuk bahwa kuburan itu bukanlah kuburan orang yang biasa saja. Ini pasti kuburan dari orang-orang yang istimewa. Karena apa? Ya itu tadi, karena di tengah kuburan-kuburan lain yang semuanya hampir tidak ada yang berjungkuk, bahkan kuburan salah satu tokoh yang sangat terhormat di desa saya pun waktu itu belum berjungkuk. Ini kuburan kuno itu sudah berjungkuk, ada bangunan sederhana yang menaunginya. Nah, inilah yang menjadi petunjuk sehingga kita meyakini bahwa kuburan itu bukanlah kuburan orang yang sembarangan, pasti orang yang istimewa. Walaupun sejak kecil itu pun saya belum pernah sekalipun mendengar cerita, mendengar keterangan, baik dari orang tua saya sendiri maupun orang-orang lain di masyarakat desa saya yang menjelaskan kuburan siapakah itu sebenarnya. Sehingga kuburan kuno itu lama menjadi sebuah
kuburan misteri tanpa diketahui tentang siapa yang sebenarnya dimakamkan di situ. Di mana di situ memang ada beberapa batu nisan di bawah cungkup itu, ada beberapa batu nisan yang menunjukkan yang dimakamkan di situ tidaklah hanya satu orang. Mungkin sebuah keluarga atau mungkin tokoh dengan para pengikutnya. Ini menjadi sebuah misteri yang panjang. Nah, sampai pada suatu ketika yang bisa saya katakan ini ketika saya sudah menjadi dewasa, yaitu tepatnya beberapa tahun yang lalu ketika ada fenomena munculnya makam-makam wali baru. Di mana-mana muncul penemuan makam-makam wali yang baru, maka fenomena yang semacam itu, fenomena ditemukannya makam wali baru itu juga terjadi di desa saya, di mana di tengah fenomena yang terjadi itu tiba-tiba ada seorang yang berasal dari desa sebelah yang merasa mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah wangsit yang menjelaskan bahwa makam misterius yang berada di pemakaman desa saya itu merupakan makam seorang wali. Wah, seperti biasa, masyarakat desa yang juga kebanyakan adalah masyarakat yang awam, ketika diberi informasi hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan keramat, dengan sebutan wali, maka dengan serta-merta orang-orang desa mempercayainya. Dan sejak saat itu, makam misterius yang ada di pemakaman desa saya itu mendapatkan perhatian yang lebih baik dari masyarakat di desa saya, terbukti dengan semakin ada perawatan, bahkan bangunannya semakin dibuat permanen. Juga beberapa kali diadakan semacam kegiatan haul. Nah, sejak saat itu, maka di desa saya dipercaya oleh masyarakat setempat dan masyarakat sekitar desa saya, termasuk yang mendapatkan anugerah ditemukannya makam wali yang baru. Sampai saat ini masyarakat masih mempercayai bahwa apa yang ditemukan, apa yang menjadi penjelasan dari orang dari desa tetangga itu ada suatu kebenaran, walaupun dasarnya hanyalah sebuah wangsit, ya, tanpa didukung dengan sebuah data-data, bukti-bukti yang bisa dipelajari secara keilmuan barangkali ya. Tapi masyarakat percayai, sehingga masyarakat sampai saat ini meyakini bahwa makam misteri yang ada di desa saya itu adalah makam wali. Teman-teman semuanya, yang ingin saya ambil poin dari apa yang terjadi di desa saya ini adalah bahwa fenomena munculnya banyak makam-makam wali yang baru
Ini memang menjadi pro dan kontra juga. Ada orang yang dengan serta-merta langsung mempercayainya tanpa berusaha untuk sedikit menganalisa, memikirkannya tentang kebenaran atau ketidakbenarannya. Tapi sebaliknya juga ada orang yang dengan serta-merta pula tanpa melihat fakta-fakta yang ada dengan serta-merta menolak, sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan ada yang saya mengatakan bahwa kemunculan dari banyak makam-makam wali itu adalah sebuah rekayasa yang terkait usaha semacam bisnis, usaha untuk mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak tertentu dengan jalan memunculkan makam waliwo. Jadi semacam dianggap bisnis kuburan, sengaja memunculkan makam baru dikatakan sebagai makam waliullah dengan harapan nanti banyak orang yang hadir ke sana untuk berziarah. Disitulah keuntungan materi akan dimainkan di sana. Nah, orang-orang yang berpandangan semacam ini sampai mengatakan bahwa ada di antara makam-makam wali yang baru itu pada dasarnya adalah makam palsu, yang sebelumnya di situ adalah tanah-tanah kosong yang tidak ada makam sama sekali. Sengaja dibuat makam palsu, diada-adakan, kemudian diatasnamakan sebagai makam wali agar mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk disiarahi. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin berpendapat bahwa bolehlah kita tidak percaya, minimal tidak percaya begitu saja tentang informasi kemunculan makam wali yang baru itu. Setidaknya memang kita perlu merenungkan, memikirkan tentang hal itu, tidak harus serta-merta menerimanya. Tapi di sisi lain juga tidak bolehlah dengan serta-merta menoleh juga, apalagi sampai dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa ada semacam rekayasa untuk membuat makam palsu. Karena menurut keyakinan saya, berdasarkan apa yang terjadi di desa saya, itu hampir sama dengan yang terjadi di banyak tempat ya. Jadi ketika ditemukan sebuah makam wali yang baru, itu menurut saya tidak ada yang katakanlah itu sebuah makam yang diada-adakan. Artinya sebelumnya tidak ada kuburan di situ, tidak ada orang yang dimakamkan di situ. Kebanyakan memang berawal dari adanya sebuah makam kuno, makam misterius yang belum diketahui siapa yang dimakamkan di situ itu. Ya, baru dengan petunjuk-petunjuk yang memang sifatnya petunjuk spiritual, maka masyarakat mendapatkan keterangan bahwa itu adalah makam seorang wali. Tapi sekali lagi, kita setidaknya saya merasa tidak sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa sampai ada pihak-pihak yang mengadakan
makam palsu untuk kepentingan keuntungan semacam bisnis kuburan itu. Tapi saya meyakini sekali lagi bahwa kemunculan makam-makam itu memang diawali dari adanya makam-makam kuno yang misterius, yang belum diketahui itu makam siapa. Baru setelah adanya petunjuk spiritual, petunjuk yang bersifat spiritual itu ya, dari orang-orang yang dianggap mumpuni dalam hal tersebut, masyarakat mendapatkan petunjuk dan percaya bahwa itu adalah makam waliullah. Teman-teman semuanya, di samping saya cenderung kurang sependapat dengan tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan adanya bisnis kuburan ya, apalagi sampai menuduh adanya makam yang palsu itu. Memang saya juga menyadari bahwa kepercayaan tentang makam-makam wali ini kan kebanyakan ya hanya berdasarkan sebuah petunjuk yang sifatnya ghaib itu kan. Orang-orang yang petunjuk dari orang-orang yang dikatakan kasyaf, yang sesuatu yang sifatnya gaib. Jadi ini menurut saya lebih harus dikembalikan ke bagian dari keyakinan ya, yang tidak perlu diperdebatkan ya. Ya, sekali lagi saya katakan ini adalah bagian dari keyakinan, karena petunjuk untuk mengatakan tentang sebuah makam sebagai makam wali itu memang hanya bersifat petunjuk yang non atau sesuatu yang tidak bisa dipelajari secara ilmiah ya, secara itu intinya hanya bersifat spiritual semata, sehingga lebih tepat bila dikembalikan pada ranah keyakinan. Untuk itu ketika ini kita masukkan dalam ranah keyakinan, maka kita harus menyadari bahwa itu sepenuhnya dikembalikan pada keyakinan masing-masing orang ya. Artinya tidak perlu sampai menimbulkan sebuah perdebatan, pertentangan. Silakan bisa dikembalikan pada keyakinan masing-masing orang. Orang yang meyakini silakan dengan keyakinannya, dan orang yang tidak meyakini silakan dengan keyakinan itu. Tidak perlu hal ini menjadi sebuah bahan perdebatan yang bisa berujung pada sebuah pertentangan, apalagi perpecahan. Namun demikian teman-teman semuanya yang juga ingin kita obrolkan pada siang hari ini di hari santri ini, tentang bagaimana kita menghormati sebuah makam yang dianggap sebuah makam orang-orang yang mulia, semacam makam wali ini. Ya, di mana memang akhir-akhir ini begitu antusiasnya, begitu meningkatnya animo masyarakat untuk berziarah ya, ke berbagai makam yang dikatakan itu sebagai makam waliullah. Kita bisa menyaksikan hampir di setiap desa-desa ya, dengan atas nama berbagai macam kelompok ya, majelis pengajian dan sebagainya, banyak yang mengadakan rombongan ziarah ke sana kemari, mengunjungi dari satu makam wali ke makam wali yang lainnya. Saya kira ini juga perlu kita cermati ya.
Artinya semangat untuk berziarah ke makam wali ini perlu hati-hati, jangan sampai kita terpleset pada khususnya niat-niat yang keliru. Ya. Kita harus mendisiplinkan hati kita. Karena ini menurut saya sangat rawan bagi para peziarah untuk bisa terpleset kepada wilayah yang dikatakan kesyirikan. Nah, dan itu tidak lain garisnya itu ada di hati kita. Ketika kita salah niat, maka dengan sendirinya kita sangat berpotensi untuk terpleset ke wilayah jurang kesyirikan yang di sana merupakan salah satu dosa yang besar. Nah, maka dari itu setiap peziarah mestinya mengetahui dan memegang apa itu sebenarnya niat dari kegiatan berziarah itu. Yaitu yang pertama, kita dalam rangka menghormati orang-orang yang kita anggap telah berjasa mengajarkan agama Islam kepada masyarakatnya. Kita mengenang, pertama menghormati, kemudian mengenang, dan dengan mengenang ini, dengan mengingat jasa-jasa orang yang telah berjuang menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat, maka hati kita diharapkan juga akan tergerak dengan segala kemampuan yang bisa dilakukan untuk meneruskan perjuangan mereka. Kemudian yang kedua, kita mendoakan kepada tokoh-tokoh, ya, para wali-wali itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada para orang-orang yang dekat kepada Allah itu, yang telah mempunyai jasa besar kepada masyarakatnya, yang telah menjadi perantara bahwa kita bisa mengenal agama Islam, bisa hidup dengan bahagia, nyaman, damai dalam payung agama Islam. Nah, dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa untuk apa kita kok mendoakan seorang waliullah? Waliullah itu kan seorang yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Orang-orang pilihan yang relatif sudah terbebas dari dosa dan kesalahan dalam hidupnya, mendapat jaminan ampunan, mendapatkan jaminan dari surga. Kenapa kita harus mendoakan mereka? Apalah arti doa kita? Ini ada pandangan yang semacam ini. Nah, terhadap pandangan yang semacam ini kita juga perlu luruskan bahwa mendoakan seseorang yang sudah dijamin surganya oleh Allah, mendoakan orang yang sudah dijamin mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suatu yang salah. Karena doa ini adalah sebagai wujud cinta kita, wujud balas budi kita kepada orang-orang yang kita muliakan itu. Nah, ini bukan berarti semata-mata kita ingin membantu seolah-olah dengan doa kita berusaha membantu agar orang-orang yang disemayamkan dalam makam itu terbebas dari siksa kubur misalnya,
agar orang yang disemayam dalam kuburan itu mendapat kenikmatan kubur dan nantinya masuk surga. Ini bukan begitu. Ya jelas sekali kita katakan bahwa doa kita tidak pada dasarnya, pada prinsipnya bukan untuk itu semuanya. Karena kita meyakini bahwa orang-orang sekelas waliullah adalah sudah dijamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin kenikmatan kehidupan di barzah sampai kelak di akhiratnya. Jadi semata-mata doa kita hanya sebuah akhlak, ya. Akhlak kita ya sebagai ungkapan rasa cinta kita, rasa memuliakan kita kepada orang-orang yang telah menjadi perantara sampainya ilmu agama yang menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Itu jadi bukan sesuatu yang salah. Ya. Maaf sekali kalau saya analogikan. Ketika seorang santri yang mengunjungi kiainya di pesantren, ya kan? Ini rata-rata kan ketika datang kan tidak datang begitu saja. Ya. Kalau istilah Jawanya tidak lambean dowo, tidak tanpa bawa sesuatu. Artinya, walaupun sekedar apa biasanya memberikan sesuatu pada kiainya. Mungkin mereka yang orang-orang desa yang hidup dari pertanian datang ke kiainya, biasanya juga sambil membawa oleh-oleh berupa hasil pertaniannya. Dan mungkin bila ada seorang santri yang kebetulan menjadi seorang pengusaha, maka ketika datang ke kiainya, mungkin seberapapun dia juga ya katakanlah mungkin berikan sekedar uang pada kiainya, padahal belum tentu kondisi ya kehidupan ya, dari sisi ekonominya si orang tersebut, santri tersebut sudah lebih baik dari kiainya. Nah itu sebuah analogi. Jadi apakah yang diberikan seorang santri kepada gurunya ketika dia mengunjungi gurunya itu sesuatu yang salah hanya karena sebenarnya sang kiai sudah lebih mapan dari sang santri? Kan tidak juga. Karena apa? Pemberian seorang santri kepada gurunya adalah sebentuk akhlak, sebentuk perilaku untuk mewujudkan rasa hormat dan kasih sayangnya dari seorang santri kepada gurunya. Jadi itu adalah sebuah analogi mengapa kita tidak atau bukan merupakan hal yang salah ketika seseorang datang berziarah ke makam wali, kemudian di sana berdoa untuk sang waliullah yang disemayamkan di makam itu. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, niat yang harus dipegang benar-benar adalah bahwa kita dengan berziarah kita lebih bisa mendapatkan sebuah perenungan tentang kematian, tentang kehidupan dunia yang tidak akan abadi, dan dari situ kita bisa belajar lebih bisa hidup dengan lebih baik lagi, tidak asal, tidak mudah terbawa pada hal-hal yang buruk yang bisa membawa kehidupan kita penuh dengan dosa-dosa yang akibatnya nanti akan bisa sangat menyedihkan ketika kita sudah sampai pada titik kematian. Itulah teman-teman semuanya sesuatu yang harus dipegang, harus didisiplinkan dalam hati pada setiap peziarah agar tidak terpeleset pada jurang kesyirikan. Nah, kita emang sering mendengar adanya beberapa hal-hal yang kalau tidak bisa dikatakan sebuah kesyirikan, ini sudah sedikit banyak mengarah ke sana ini teman-teman semuanya.
di mana ya tidak sedikit orang yang berziarah dengan niat untuk mendapatkan sebuah semacam keajaiban ya, pengaruh kerak dari kekuatan gaib dari sebuah makam, dari wali yang disemayamkan dalam makam itu, ia akan berpengaruh kepada kehidupan kita, berpengaruh pada rezeki kita, pada karir kita, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya hal semacam ini yang perlu dikaji, perlu dipikirkan, karena hal ini menurut saya ini sudah rawan, sudah berpotensi, sudah mengarah pada hal-hal yang sudah mengarah, menyinggung, nyerempet dalam bahasa Jawanya pada hal yang bersifat kesirikan. Ini yang perlu diperhatikan oleh para peziarah. Misalkan sampai ada yang itu mengambil air yang dikatakan punya kekuatan gaib, kalau diminum bisa ini, bisa itu. Hal semacam ini yang perlu hati-hati. Kita bukannya tidak percaya pada hal-hal yang sifatnya gaib semacam itu, tapi yang benar-benar perlu kita disiplinkan adalah hati kita. Ya, bolehlah kita menganggap sebuah air yang berasal dari sebuah makam ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang positif, bisa berpengaruh positif pada diri kita, tapi yang perlu kita pegang teguh bahwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai hati kita terpeleset sekecil apapun pemahaman bahwa waliullah ya, dan segala hal-hal yang ada di makam itu, ya, tanahnya ya, yang kadang ada saja yang misalnya ada orang yang mengambil tanahnya untuk azimat dan sebagainya, yang intinya apapun yang di situ, ya, wali yang disemayam di situ, tanahnya, airnya, jangan sampai kita terpeleset bahwa hal-hal itulah yang mempunyai kekuatan yang bisa berpengaruh pada nasib kita, pada keadaan kita, pada kehidupan kita. Kalau toh kita mempercayai bahwa sesuatu benda ya, sesuatu karomah itu bisa berpengaruh baik pada kehidupan kita, pada diri kita, semuanya harus kita kembalikan. Itu semua adalah berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting teman-teman semuanya, yang juga jangan sampai terjadi adalah ini bisa membuat sebuah pola pikir yang salah. Bisa membuat sebuah pola pikir yang salah bagi masyarakat kita. Bagaimana penjelasannya? Kalau kita terlalu mempercayai hal-hal yang semacam itu, kekuatan-kekuatan gaib yang berasal dari makam waliullah, ini bisa merusak semangat ikhtiar kita, merusak jalan ikhtiar kita, merusak strategi usaha kita ya. Misalkan ketika kita ingin mendapat rezeki yang baik, ingin ada peningkatan karir, ada peningkatan pendapatan, kita malah larinya ke sana, ya, bukan melakukan hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan dalam usaha kita. Ya, misalkan orang yang ingin naik jabatannya, bukannya pola pikirnya bukan bagaimana mungkin meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kepercayaan di tengah lingkungan
kerjanya, di tengah-tengah kantornya, bukan malah larinya ke hal-hal yang sifatnya keramat itu. Orang-orang yang dagang juga sama, ingin meningkatkan hasil dagangannya. Nah, bukannya bagaimana dia meningkatkan pelayanannya, meningkatkan kualitas barang dagangannya, meningkatkan kepercayaan pada pelanggan-pelanggannya, tapi malah larinya ke keramat-keramat itu. Yang jelas ini saya kira bukan sesuatu yang mendidik bagi masyarakat untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan. Teman-teman semuanya, baiklah, ini sudah cukup lama kita ngobrol. Yang intinya, di tengah fenomena munculnya banyak makam-makam wali yang baru itu, mari kita sikapi dengan bijaksana. Kita memang sepatutnya tidak boleh langsung percaya saja, ya. Karena memang walaupun bagaimana, kadang ada saja orang-orang tertentu yang memanfaatkan keadaan yang semacam ini untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebaliknya kita juga jangan serta-merta menolaknya, apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang asal tuduh kurang berdasar, tidak melihat fakta yang ada. Ya, tidak boleh langsung menerima, juga tidak boleh langsung menolak. Mari kita pahami, analisa, dan disikapi dengan bijaksana. Dan yang poin adalah bagaimana kita bisa menyikapi tentang munculnya banyak makam-makam waliullah yang baru itu. Jangan sampai itu merusak akidah umat, ya. Jangan sampai itu berpotensi menggelincirkan akidah dan keyakinan umat yang bisa tergelincir pada merusak jiwa tauhid seseorang. Dan yang kedua, jangan sampai itu merusak pola pikir masalah secara umum tentang tentang prinsip-prinsip ikhtiar yang harus dilakukan apabila kita ingin mendapatkan peningkatan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seolah-olah lebih mengandalkan pada kekuatan-kekuatan gaib dari sebuah makam wali untuk mendukung peningkatan kehidupan kita, daripada kita berusaha untuk meningkatkan usaha ikhtiar kita dalam dalam langkah-langkah kita mengelola apa yang menjadi usaha kita. Demikian teman-teman semuanya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah hilang capeknya, sudah hilang gerahnya, sudah kering keringatnya dari mengikuti upacara Hari Santri tadi. Sekali lagi selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023. Jihad santri menjadi penentu kemajuan negeri. Mohon maaf bila ada hal-hal yang salah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.